Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan orang kaya yang kalah oleh satu kalimat. Di Baghdad, di masa kerajaan Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang tuan tanah super kaya bernama Al-Waqidi yang baru datang dari Basrah. Ia terkenal dengan kesombongan dan kekayaannya yang melimpah ruah. Tanah yang ia miliki seolah menyambung dari sungai Tigris hingga ke ujung padang pasir. Al-Waqidi mendatangi balirung istana bukan untuk menghadap khalifah, melainkan untuk menantang siapapun yang berani menasihatinya. "Ku punya segalanya," teriak Al-Waqidi di hadapan kerumunan istana. "Siapapun di sini, entah itu ulama, wazir, atau penyair gila, yang bisa memberiku nasihat tulus dan membuatku merasa kekurangan hanya dengan satu kalimat, akan kuberi 1000 dinar. Tetapi jika gagal, orang itu harus mencium telapak kakiku di depan umum." Para ulama dan wazir terdiam, takut martabat mereka jatuh karena kesombongan si kaya. Khalifah Harun ar-Rasyid merasa malu dengan tantangan arogan ini, sebab ini mencoreng kehormatan Baghdad sebagai pusat ilmu dan kearifan. Beliau berbisik kepada Wazir Ja'far, harus ada yang memberinya pelajaran. Kekayaan telah membutakannya. Panggil seorang ahli hikmah. Wazir Ja'far dengan senyum penuh rencana jahat menunjuk ke arah Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan seorang prajurit di sudut balerung. "Tuanku Khalifah, kita tidak butuh ahli hikmah. Kita butuh Abu Nawas. Hanya kegilaan yang bisa mengalahkan kesombongan. Dan kecerdasan Abu Nawas akan menyelamatkan martabat kita dari rasa malu mencium kaki tuan tanah." Abu Nawas dipanggil ke tengah balerung, berdiri di hadapan Al-Waqidi yang berlumur perhiasan emas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau tukang buat masalah, bukan pembuat hikmah," cibir Al-Waqidi. "Kau berani menerima tantanganku? Satu kalimat tulus yang membuatku merasa miskin, atau kau mencium kakiku?" Abu Nawas melirik kaki Al-Waqidi yang berbalut sepatu kulit Yaman yang mengkilap, lalu tertawa. "Mudah saja tuan, tapi syaratku, jika aku menang, aku tidak mau 1000 dinar. Aku hanya meminta jamuan sisa makan dari jamuan makan malammu selama sepekan penuh." Al-Waqidi tertawa terbahak-bahak. "Sisa makanan? Dasar pengemis gila. Baiklah, ku sepakati. Sekarang katakan kalimatmu." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Udara di balerung terasa tegang, menanti kalimat sakti yang sanggup meruntuhkan kesombongan Al-Waqidi. Abu Nawas menarik napas panjang, menatap lurus ke mata tuan tanah kaya itu, dan berucap perlahan. Dengan suara yang sengaja dibuat parau dan penuh penekanan, Abu Nawas menyampaikan satu kalimatnya. "Jika kau mati di malam ini, siapa yang akan kau percaya memandikanmu dengan ikhlas?" Semua orang tadinya gaduh mendadak sunyi senyap. Al-Waqidi yang tadinya tertawa tiba-tiba pucat pasi. Ia gemetar, matanya bergerak panik, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Emas di tubuhnya seakan-akan terasa berat dan dingin. Apa maksudmu?" bisik Al-Waqidi dengan suara mencekik. "Tentu saja pelayanku, pembantuku. Mereka semua kuberi gaji tinggi." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak tuanku. Aku bertanya, siapa yang kau yakini akan memandikanmu dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan upah, tanpa menggincar hartamu yang tersisa, tanpa membicarakan dosa-dosamu, seolah mereka memandikan kekasih yang mereka cintai." Al-Waqidi bungkam, wajahnya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa membeli ketulusan. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum tipis. Ia mengerti bahwa kalimat Abu Nawas itu adalah penasehat sejati yang diilhami oleh kearifan orang-orang soleh, yang mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan atau kekayaan adalah fana dan hanya ketulusan yang abadi. Al-Waqidi menundukkan kepala. Kekalahannya nyata. Aku kalah," katanya lirih. Ia lalu memerintahkan pelayannya untuk menyerahkan 1000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas melompat mundur. "Tahan,
Aku tidak mau dinar. Aku hanya mau sisa makanan dari jamuan makan malammu selama sepekan. Semua orang keheranan. Tuan tanah itu tidak mengerti. Abu Nawas menjelaskan sambil membusungkan dada. Kekayaan dan sombong membuatmu lupa akan mati. Jadi agar aku selalu ingat bahwa kekayaan pun hanya menyisakan remah-remah di akhirat. Biarkan aku hanya makan sisa-sisa makananmu sebagai pengingat abadi bahwa segala kemewahan dunia akan berakhir sebagai ampas yang dibuang. Lagi pula, sisa makanan dari orang sekaya dirimu pasti lebih enak daripada makanan untukku sehari-hari. Khalifah pun tertawa geli, mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan 2 pelajaran, 1 hikmah bagi si kaya dan 1 lagi lelucon bagi dirinya sendiri. Cerita selanjutnya. Abu Nawas, si penyair sekaligus pelawak istana, sedang menikmati semangkuk sup kacang merah di kedai sudut Baghdad. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang merencanakan sesuatu kejutan besar untuk menguji kejujuran para pembesar dan ulama di sekelilingnya, meniru kearifan para pendahulu saleh yang ia kagumi. Khalifah sudah mengirim utusan kepada orang alim dan zuhud di ujung kota, memberikan hadiah besar, dan diam-diam memerintahkan agar hadiah itu ditolak dengan alasan menjaga martabat ilmu. Akan tetapi, sang khalifah yang cerdik ini ingin memastikan tidak ada seorang pun yang berlagak zuhud palsu. Maka beliau memanggil Wazir Ja'far al-Baqi dan berbisik, "Kirimkanlah juga hadiah kepada Abu Nawas, hadiah yang besar dan menggiurkan, seperti emas 10 guci dan seekor kuda perang Persia. Katakan padanya bahwa ia harus menolaknya. Jika ia menolak, ia akan diberi hadiah yang lebih besar lagi karena meniru ulama zuhud. Jika ia menerima, ia akan didenda karena tidak menjaga martabat istana." Wazir Ja'far menelan ludah, bingung dengan aturan baru yang aneh ini. Utusan istana dengan wajah tegang tiba di gubuk Abu Nawas yang rewot sambil membawa iringan-iringan hadiah mewah. Mereka meletakkan 10 guci berisi dinar emas murni dan menambatkan seekor kuda perkasa di depan pintu gubuk yang hampir roboh. Mereka menyampaikan pesan Khalifah, "Tuan Abu Nawas, ini adalah hadiah dari Amirul Mukminin. Namun Anda diperintahkan untuk menolaknya demi kehormatan ilmu dan kesalehan Anda. Jika menolak, hadiah Anda akan berlipat ganda." Abu Nawas yang baru saja selesai menggaruk perutnya yang lapar mengamati emas berkilauan itu, lalu menatap wajah serius para utusan. Ia berteriak, "Tolak? Menolak emas murni? Apa Khalifah sudah gila? Pergilah dan katakan kepada Amirul Mukminin bahwa aku dengan senang hati, sangat senang hati, dan amat sangat senang hati menerima seluruh hadiah ini. Apa gunanya menjadi zuhud jika perut harus berbunyi seperti beduk yang ditabuh angin?" Para utusan panik sebab ini adalah pelanggaran perintah Khalifah yang eksplisit. Kabar bahwa Abu Nawas dengan kurang ajar telah menerima hadiah dan menolak perintah penolakan segera sampai ke telinga Khalifah. Wazir Ja'far pucat pasi, sementara Khalifah Harun ar-Rasyid justru tertawa terbahak-bahak. Tampaknya si gila itu gagal meniru orang soleh. Dia sudah melanggar perintah. Panggil dia kemari. Mari kita lihat bagaimana ia akan menghindari denda atas pelanggaran martabat istana. Abu Nawas dihadapkan ke hadapan Khalifah yang sudah memasang wajah murka buatan. "Wahai Abu Nawas, aku perintahkan kau menolak hadiah itu, meniru para ulama yang menjaga kehormatan ilmu, tetapi kau justru serakah dan menerimanya. Kau telah melanggar perintah dan mencoreng citra kesalehan di istanaku. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas maju selangkah, dengan langkah aneh sambil memegang telinganya lalu tersenyum licik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berkata dengan suara keras dan jelas, "Ampun tuanku yang mulia, saya tidak melanggar perintah. Justru saya adalah orang yang paling taat di seluruh Baghdad." Khalifah Harun ar-Rasyid mengerutkan dahi. "Bagaimana bisa kau bilang taat?
Padahal kau jelas-jelas menerima hadiah yang aku perintahkan untuk kau tolak. Abu Nawas menunjuk ke arah Wazir Ja'far. Tuanku, khalifah adalah bayangan Allah di muka bumi. Perintahnya adalah hukum. Ketika tuanku berfirman, tolaklah. Itu adalah ujian. Namun jika saya sebagai seorang fakir dan pujangga tiba-tiba berlagak zuhud dan menolak kekayaan, bukankah itu adalah suatu kebohongan besar dan kemunafikan? Ia lalu memajukan dagunya. Seorang alim saleh sejati menolak hadiah karena sungguh-sungguh tidak menginginkannya dan takut ilmunya ternoda. Sementara saya, tuanku, sangat menginginkan emas itu. Jika saya menolak, berarti saya adalah seorang pembohong yang berpura-pura zuhud. Dan itu lebih buruk daripada sekadar serakah. Jadi, saya terpaksa menerima demi menjaga kejujuran dan menghindari dosa kemunafikan. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kebingungan dan kekaguman. Wazir Ja'far menutup mulutnya agar tawanya tidak meledak. Abu Nawas melanjutkan, selain itu, tuanku, bukankah tuanku yang melarang hadiah itu diterima? Jika saya menolak, saya hanya mengikuti perintah tuanku. Tetapi jika saya menerima dan kemudian tuanku menghukum saya karena menerima, bukankah itu berarti tuanku menghukum saya karena kejujuran saya? Saya memilih untuk dihukum karena jujur menerima harta duniawi, daripada dipuji karena munafik menolaknya. Lagi pula, emas itu tidak akan menodai ilmu tuanku, karena saya tidak punya ilmu yang cukup untuk dinodai. Emas ini hanyalah akan menodai perut saya yang kelaparan. Ia menyentuh perutnya. Guci-guci itu sudah saya ganti isinya, tuanku. Emasnya sudah saya titipkan ke pedagang untuk dibelikan persediaan kacang merah selama 2 tahun. Kuda itu yang sudah saya cat belang-belang agar terlihat seperti zebra, saya akan menyewakannya untuk anak-anak kecil berkeliling kota. Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tidak dapat menahan diri. Beliau tertawa terpingkal-pingkal hingga kursinya berderit. Demi Allah, Abu Nawas, hanya kau yang dapat muterbalikkan logika seperti ini. Beliau menyeka air mata. Kau telah membuat aturan yang kubuat untuk menguji kesalehan menjadi suatu lelucon tentang kejujuran dan kemunafikan. Baiklah, kau lolos. Aku bebaskan kau dari denda. Karena kau begitu jujur mengakui kerakusanmu dan karena kau telah membuatku tertawa. Aku akan melipat gandakan hadiahmu sesuai janji awal. Khalifah memberi isyarat kepada Wazir Ja'far. Abu Nawas bersorak gembira. Hidup Amirul Mukminin, lindung kejujuran yang serakah. Namun Wazir Ja'far menahan diri dan berbisik kepada Khalifah. Ampun tuanku, jika ia menerima hadiah ganda ini, bukankah berarti ia telah berhasil menolak hadiah pertama secara tidak langsung? Dan tuanku harus memberinya hadiah lipat 3, sesuai aturan tuanku sendiri. Mendengar itu, Khalifah sontak lemas, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dan memerintahkan Abu Nawas segera pergi dari istana sebelum ia bangkrut karena ulahnya sendiri. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Dia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri.
Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang kutebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik, dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk memungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga. Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang menggiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun. Abu Bakhil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. "Aku harus mendapatkan lebih banyak," pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya. Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri di dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bakhil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bakhil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bakhil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bakhil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia dapatkan.
Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bahil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bahil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bahil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bahil. Abu Bahil, katanya, kau telah berusaha keras, namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bahil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bahil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bahil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bahil, kata Abu Nawas dengan ramah. Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dan ambisi buta. Abu Bahil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya. Ia merasa malu, namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bahil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang berlimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bahil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan, namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai yang ramai di Baghdad, tawa Abu Nawas meledak hingga membuat beberapa orang menoleh. Ia baru saja membaca sebuah surat yang dikirim oleh seorang pria kaya raya bernama Abu Jahil. Abu Jahil dikenal bukan karena kekayaannya saja, melainkan juga karena tabiatnya yang sombong dan senang merendahkan orang lain. Surat itu berisi tantangan yang tak biasa. Abu Jahil akan memberikan Abu Nawas 1000 dinar jika ia bisa mengikutinya kemanapun tanpa terlihat. Namun jika Abu Nawas gagal, ia harus bersumpah untuk tidak lagi mengganggu Abu Jahil seumur hidupnya. Abu Nawas tersenyum licik. Bagi orang lain, tantangan ini mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikuti orang lain tanpa terlihat? Namun bagi Abu Nawas,
Ini adalah kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahil yang angkuh. Ia segera membalas surat itu dengan tulisan yang singkat namun penuh makna. Abu Jahil, siapkan 1.000 dinar Anda. Bayangan Anda akan segera datang. Balasan itu dikirim kembali dengan tergesa-gesa. Dan Abu Nawas pun mulai memikirkan rencana jahilnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk berbelanja, melainkan untuk mengamati. Ia melihat-lihat pakaian dengan cermat, menanyakan harga, dan sesekali bertanya kepada para pedagang tentang rute-rute yang biasa dilalui oleh orang-orang kaya. Ia juga menghabiskan waktu berjam-jam di toko buku, membaca dan belajar tentang topografi kota Baghdad. Abu Nawas bukan sekedar ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang cerdas dan berkesan. Pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas berhasil mendapatkan sebuah jubah hitam yang longgar. Jubah ini dibuat dari kain yang sangat tipis dan ringan, sehingga hampir tidak terasa saat dipakai. Dengan jubah ini, ia berencana untuk menyatu dengan bayangan dan kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk memulai permainannya. Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini bukanlah tantangan kecepatan, melainkan tantangan kesabaran, kecerdasan, dan tentu saja sedikit keberanian. Keesokan paginya, Abu Jahil keluar dari rumahnya dengan langkah tegap, siap untuk memulai hari-harinya yang biasa. Namun saat ia melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangannya sendiri. Tetapi bayangan itu seperti memiliki sedikit gerakan yang berbeda dari biasanya. Abu Jahil menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menganggapnya hanyalah perasaan saja, lalu melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, saat Abu Jahil sedang tawar-menawar dengan seorang pedagang permaidani, ia kembali merasa tidak nyaman. Ia melirik bayangan di bawah terik matahari. Ia bersumpah. Ia melihat bayangan itu menoleh ke arahnya. Kali ini kecurigaan Abu Jahil mulai memuncak. Ia mempercepat langkahnya, tetapi setiap kali ia berhenti, bayangan itu seolah-olah mengikutinya. Ia mulai panik, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi padanya. Setelah seharian berkeliling dengan perasaan aneh, Abu Jahil pulang ke rumahnya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi setiap kali ia melihat bayangan di dinding atau di lantai, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Abu Jahil mengambil lentera dan berjalan di sekitar rumahnya, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang yang bersembunyi. Namun tidak ada apa-apa, hanya dirinya sendiri dan bayangan yang setia mengikuti. Pada malam hari, saat Abu Jahil sedang makan malam, ia meletakkan lentera di sampingnya. Bayangannya terlihat jelas di dinding. Tiba-tiba ia melihat bayangan itu seperti mengangguk ke arahnya. Abu Jahil terlonjak kaget, sendoknya terjatuh, dan ia berteriak. Istrinya datang tergesa-gesa, bertanya apa yang terjadi. Abu Jahil mencoba menjelaskan tentang bayangannya yang aneh. Tetapi istrinya hanya menatapnya dengan bingung, menganggapnya terlalu lelah atau sedang berkhayal. Keesokan harinya, Abu Jahil memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia pergi menemui beberapa tabib dan ulama, berharap mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Salah seorang ulama menyarankan agar Abu Jahil lebih sering berdoa dan menganggap bayangan itu sebagai ujian dari Tuhan. Namun saran itu tidak mengurangi ketakutannya sedikit pun. Saat ia kembali ke rumah, Abu Jahil mengambil semua lentera yang ia miliki dan menyalakannya, meletakkannya di setiap sudut ruangan. Ia berpikir jika ia tidak bisa melihat bayangannya, maka ia akan merasa lebih tenang. Namun saat ia menyalakan lentera terakhir, ia terkejut. Tiba-tiba semua lentera lain mati. Abu Jahil mengambil lentera yang ia pegang dan mencoba menyalakan yang lain. Tetapi tidak ada satupun yang mau menyala. Ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah hal yang biasa.
Pada malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang gelap, ditemani oleh lentera kecil yang hanya ia miliki. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari luar jendela. Saat ia melihat ke arah dinding, ia melihat bayangan yang meliuk-liuk seperti sedang menari. Abu Jahil ketakutan setengah mati. Ia bersembunyi di balik selimutnya, berharap bayangan itu akan hilang. Namun bayangan itu tetap ada. Setiap kali Abu Jahil mencoba untuk memejamkan mata, ia merasa bayangan itu semakin dekat. Ia merasa bayangan itu menari, berputar, bahkan melompat-lompat di dinding kamarnya. Sejak malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba, bayangan itu muncul dan membuatnya ketakutan. Tidurnya terganggu dan ia mulai merasa lelah dan putus asa. Setelah 7 hari 7 malam tidak bisa tidur, Abu Jahil tidak tahan lagi. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ia terlihat sangat lesu. Ia merasa seperti akan gila. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dengan langkah gontai, dan saat sampai, ia melihat Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Abu Jahil langsung berlutut di hadapan Abu Nawas dengan memohon ampun. "Abu Nawas, ampunilah aku. Aku tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Aku melihat bayanganku sendiri menari, melompat, bahkan meliuk-liuk di dinding kamarku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Ambil 1000 dinar itu, tapi tolong kembalikan ketenangan hidupku." Abu Jahil menangis dan memohon dengan tulus. Abu Nawas tersenyum dan membuat Abu Jahil berdiri. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan sihir atau hal-hal mistis lainnya. Ia hanya menggunakan kecerdasan dan kelincahannya. Sebenarnya setiap kali Abu Nawas keluar rumah, Abu Nawas mengikutinya dengan cermat, bersembunyi di balik tiang, di balik pohon, bahkan di balik gerobak penjual. Ia menggunakan jubah hitam tipisnya agar ia bisa menyatu dengan bayangan Abu Jahil. Pada malam hari, Abu Nawas menyelinap ke rumah Abu Jahil, bersembunyi di luar jendela, dan menggunakan boneka dari kain yang ia sambungkan dengan tali. Ia menggunakan boneka itu di depan jendela, dan bayangan boneka itulah yang terlihat menari di dinding kamar Abu Jahil. Lentera yang mati adalah hasil dari trik sederhananya. Abu Nawas menggunakan angin dari kipas tangan untuk memadamkan api satu persatu. Dengan demikian, Abu Jahil benar-benar tidak bisa tidur karena merasa bayangannya sendiri yang mengawasinya. Abu Jahil terkejut sekaligus malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu hanya ulah Abu Nawas. Ia mengakui kekalahannya dan memberikan 1000 dinar kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan halus. "Aku tidak ingin uangmu, Abu Jahil. Aku ingin kamu mengerti bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Terkadang orang yang kamu anggap remeh bisa jadi lebih cerdas dan lebih licik dari yang kamu bayangkan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Jahil menundukkan kepalanya, mengakui kekalahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi orang yang sombong. Ia belajar menghargai orang lain dan menjadi lebih rendah hati. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang biasa, menikmati secangkir teh di kedai langganannya dan menunggu tantangan menarik lainnya datang. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membuat Abu Jahil tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam pun menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang,
dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya, "mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendekiawan istana pusing tujuh keliling? Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan sultan, yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan,
tapi tak ada yang bisa meminumnya. Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. Dan yang paling aneh, kata Sultan, matanya membelalak, adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara. Dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati. Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam. Pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak." Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu, ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram, tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang Sultan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya, tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. "Nah, Abu Nawas," kata Sultan, "apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. "Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari." Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. "Gunung roti yang runtuh, tuanku," Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. "Sungai madu yang mendidih, tuanku,"
lanjut Abu Nawas, melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. "Tuanku," katanya, nada suaranya sedikit geli, "itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele, padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata." Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. "Abu Nawas," katanya, suaranya lebih lembut, "Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini." Sultan tersenyum. "Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya." Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid yang megah, aroma melati dan musik gambus berpadu mesra dengan riuhnya suara pujangga. Malam itu adalah puncak perayaan Pena Emas Baghdad, sebuah ajang di mana setiap penyair berlomba memukau khalifah dengan syair-syair terindah mereka. Setiap pujangga tampil dengan jubah gemerlap, melantunkan bait-bait penuh sanjungan, berharap pantas mendapatkan jubah kehormatan dan sekantung dinar dari tangan khalifah sendiri. Abu Nawas dengan pakaiannya yang sederhana dan senyum khasnya menyiratkan 1000 rahasia. Duduk di pojok tampak tak terpengaruh hiruk pikuk pujian. Ia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum simpul, seolah menikmati pertunjukan yang bukan hanya tentang puisi, tetapi juga tentang ambisi. Para pujangga saling lirik, membandingkan jumlah tepuk tangan dan anggukan persetujuan dari para bangsawan, seolah pengakuan dunia adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun terkadang jengkel dengan tingkah para pembesar istana, terlihat gelisah. Ia telah mendengar ratusan syair yang menguji keagungan kerajaannya, kecerdasan dirinya, dan bahkan keindahan tamannya. Namun tak satu pun yang benar-benar menyentuh hatinya atau menawarkan sesuatu yang segar dan tulus. Ia merasa seperti dikelilingi oleh cermin-cermin yang hanya memantulkan citra yang ingin ia lihat. "Aku lelah dengan semua sanjungan ini, Ja'far," bisiknya kepada wazir agungnya, Ja'far al-Barmaki, yang berdiri di sampingnya. "Apakah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan selain pujian-pujian kosong? Aku ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak ternoda oleh keinginan akan penghargaan." Ja'far hanya bisa tersenyum masam, mengerti betul sifat manusia yang haus pengakuan. Ketika semua pujangga telah selesai dan suara tepuk tangan mereda, Khalifah menatap ke arah Abu Nawas yang masih tenang di tempatnya. "Abu Nawas,
panggil Khalifah. Kau belum menunjukkan kebolehanmu malam ini. Apakah kau tidak ingin pengakuan seperti mereka? Senyum Abu Nawas semakin lebar. Ia bangkit perlahan, berjalan ke tengah ruangan, dan mengamati wajah-wajah penuh harap dan juga kecemburuan. Ampun Baginda Khalifah. Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Hamba datang bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab pengakuan dari makhluk, sekecil apapun itu adalah fana. Jika hamba harus dikenal, hamba hanya ingin dikenal oleh Zat yang menciptakan kami semua. Pengakuan darinya, itulah yang abadi, itulah yang sejati. Seluruh hadirin terdiam, terkejut dengan jawaban yang begitu berani dan berbeda dari yang lainnya. Pernyataan Abu Nawas memicu bisikan di antara para hadirin. Ada yang mencemoohnya sebagai sombong. Ada pula yang kagum akan keberaniannya. Khalifah Harun ar-Rasyid meski awalnya terkejut, kini menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman yang bercampur dengan sedikit keheranan di matanya. Belum pernah ada yang berani menanggapi tawarannya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang seperti itu. Jadi Abu Nawas, ujar Khalifah, mencoba menyelami maksud di balik kata-kata sang pujangga nyentrik. Jika pengakuan dari manusia tidak kau hiraukan, bagaimana caramu mencari pengakuan dari Tuhanmu? Apakah dengan berdiam diri, tanpa menunjukkan kebaikan atau kebijaksanaanmu kepada sesama? Beberapa orang mulai tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas hanya beretorika kosong. Khalifah kemudian mengajukan sebuah tantangan. Baiklah, jika demikian, kata Khalifah dengan nada serius. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tunjukkan padaku bagaimana caramu mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu. Tanpa harus memamerkannya kepada manusia. Aku ingin melihat buktinya, bukan hanya kata-kata. Jika kau berhasil, aku akan memberikan penghargaan yang lebih besar dari pena emas ini. Jika tidak, kau akan kuasingkan dari Baghdad. Abu Nawas tersenyum lagi, bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. Ampun Baginda, tidak perlu penghargaan duniawi, namun hamba akan menerima tantangan ini. Izinkan hamba membuktikan bahwa pengakuan sejati itu tidak perlu dipamerkan, cukup dirasakan oleh hati dan diketahui olehnya. Para hadirin saling pandang, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan seberat ini. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas menghilang dari hiruk-pikuk istana. Ia tidak terlihat di pasar, tidak berkumpul dengan teman-temannya, bahkan tidak mengunjungi kedai kopi favoritnya. Beberapa mata-mata Khalifah melaporkan bahwa Abu Nawas hanya terlihat pulang pergi dari rumahnya, membawa kantong-kantong kain kosong, lalu kembali dengan kantong-kantong yang entah berisi apa. Tidak ada tanda-tanda ia melakukan perbuatan mencolok, tidak ada keramaian yang mengiringi langkahnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Abu Nawas sedang bersembunyi karena takut. Ada pula yang yakin ia sedang melakukan ritual aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Abu Nawas selama 3 hari yang penuh misteri itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu menyelimuti Baghdad, menanti hasil dari tantangan Khalifah yang tak biasa ini. Hari ketiga tiba dan suasana istana terasa tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan pembesar. Semuanya menatap pintu dengan cemas, menanti kedatangan Abu Nawas. Desas-desus tentang kegagalan Abu Nawas telah beredar luas. Banyak yang percaya ia tidak akan mampu memenuhi tantangan Khalifah. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa menunjukkan pengakuan dari Tuhan tanpa perantara manusia. Tetapi tepat ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas muncul, berjalan santai dengan senyum seperti biasa. Ia tidak membawa jubah megah atau hadiah mewah. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah tas kulit usang dan sebuah cangkir tanah liat. Para hadirin saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan ia tunjukkan sebagai bukti.
Ja'far al-Barmaki tampak menahan senyum geli, menduga Abu Nawas akan melontarkan lelucon. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya mengundang sedikit keraguan. "Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu? Dan bagaimana kau bisa membuktikannya kepadaku tanpa pengakuan manusia?" Abu Nawas meletakkan tas dan cangkirnya di hadapan Khalifah. "Ampun Baginda," mulainya. "Selama 3 hari ini hamba pergi ke sudut-sudut Baghdad yang jarang terjamah. Hamba bertemu dengan seorang janda tua yang kelaparan, seorang anak yatim piatu yang kedinginan, dan seorang musafir yang sakit tanpa siapapun." Ia melanjutkan, "Hamba tidak membawa makanan dan pakaian yang mewah. Hamba hanya membawa apa yang paling sederhana. Segelas air bersih untuk yang haus, sepotong roti kering untuk yang lapar, dan selimut tipis untuk yang kedinginan. Hamba melakukannya dalam kesunyian, tanpa ada saksi mata, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari mereka. Hamba yakin bahwa setiap tetes kebaikan yang dilakukan dalam keikhlasan akan sampai kepadanya, dan itu adalah petunjuk pengakuan yang paling murni." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang perlahan berubah. Ia teringat akan ucapan Ja'far tentang beberapa laporan aneh mengenai seseorang yang diam-diam kaum papa di pinggir kota, namun tak pernah ada yang tahu siapa pelakunya. Abu Nawas menunjuk ke arah cangkir tanah liat yang ia bawa. "Lihatlah Baginda," katanya. "Cangkir ini kosong." Begitulah hati manusia yang haus pengakuan dunia. Ia selalu ingin diisi namun tak pernah merasa penuh. Tetapi pengakuan dari Tuhan, Baginda, tidak membutuhkan wadah. Ia mengisi seluruh jiwa, bahkan ketika tak ada mata yang melihat. Khalifah tersenyum, senyum yang tulus, jauh berbeda dari senyum formalnya di awal acara. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru, "kau benar. Pengakuan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Keikhlasanmu itulah bukti yang paling nyata. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang kita dapatkan dari manusia, tetapi pada apa yang kita berikan dengan hati yang tulus, dan hanya untuknya." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pujangga istana yang jenaka, tetapi sebagai sosok yang kebijaksanaannya melampaui pemahaman duniawi. Seorang yang hidupnya berprinsip pada ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal oleh Tuhan. Cerita selanjutnya. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang riuh, matahari bersinar terik, menyoroti debu yang melayang di udara. Abu Nawas duduk di warung kopi, menyeruput teh minnya dengan tenang, mengamati hiruk pikuk di sekitarnya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan senyum penuh rahasia muncul di hadapannya. Pria itu membuka karung goni yang dibawanya, memperlihatkan seekor kucing kurus dengan mata yang tampak sangat cerdas. Bukan kucing biasa yang sering terlihat keliaran di jalanan. "Tuan Abu Nawas yang bijaksana," ujar penjual itu dengan suara berbisik, seolah takut rahasia terbongkar. "Kucing ini bukan sembarang kucing. Kucing ini bisa memahami kata-kata manusia dan tahu cara menghibur hati yang sedang gundah. Ia bisa menangis saat Anda gembira dan tertawa saat Anda sedih. Aku menamainya Muis. Kucing ini akan menjadi teman yang paling setia." Abu Nawas tersenyum skeptis, namun rasa ingin tahunya tak tertahankan. Ia mengeluarkan beberapa keping koin emas, membeli kucing aneh itu, dan membawanya pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Kabar tentang Abu Nawas yang memiliki kucing ajaib akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Seperti biasa, Baginda sangat terhibur dengan hal-hal aneh dan luar biasa. Ia mengundang Abu Nawas ke istana.
Abu Nawas, ujar Baginda dengan senyum licik. Aku dengar kamu memiliki seekor kucing yang bisa menangis dan tertawa. Aku tidak percaya jika kau bisa membuat kucingmu menangis saat aku tertawa terbahak-bahak di depan para menteri dan pembesar istana. Aku akan memberimu sekantung penuh koin emas. Abu Nawas mengangguk dengan hormat. Ia sudah memperkirakan tantangan semacam ini. Ampun Baginda, sahut Abu Nawas. Tentu saja bisa. Namun ada satu syarat. Selama saya menyuruh kucing ini menangis, tak seorang pun boleh tertawa. Apalagi Baginda. Baginda Harun ar-Rasyid dan para menteri di sekitarnya saling pandang, menahan tawa. Mudah saja, jawab Baginda sambil menyembunyikan senyumnya. Suatu keping koin emas akan kuberikan kepada siapapun yang tidak tertawa dan akan dipanggil siapapun yang tertawa. Abu Nawas mengiyakan syarat tersebut, tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang. Esoknya, istana dipenuhi para pembesar dan menteri. Semua penasaran menunggu pertunjukan aneh dari Abu Nawas. Baginda Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, mencoba memasang wajah serius. Abu Nawas muncul di hadapan mereka, tidak membawa kucingnya, melainkan sebuah karung goni yang tampak mencurigakan. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Sebelum Mois si kucing ajaib ini bisa menangis, saya harus melakukan ritual khusus. Saya membutuhkan sehelai rambut dan bulu mata kuda yang belum pernah tertawa. Para menteri dan pembesar istana mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Tentu saja, bulu mata kuda tidak ada yang tahu. Abu Nawas melanjutkan dengan serius. Selanjutnya, saya membutuhkan air mata dari seekor semut yang sedang rindu pada ibunya. Kali ini, sebagian menteri sudah mulai gelisah, berusaha keras menahan senyum yang muncul di wajah mereka. Rencana Abu Nawas mulai terungkap. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya tajam dan serius. Saya juga membutuhkan satu helai kumis dari seekor tikus yang sedang patah hati. Selanjutnya, suaranya terdengar sangat hikmat. Satu persatu wajah para menteri mulai memerah menahan tawa. Mereka saling sikut, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Tapi bahu mereka bergetar. Baginda Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya mengingat bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tegas. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya. Dan yang terakhir, saya membutuhkan satu biji jagung yang ditanam di atas awan dan dipanen oleh peri yang sedang bersalin. Ucapannya sambil membuka kotak itu perlahan. Sebuah suara hihihi kecil terdengar dari salah satu menteri yang tidak bisa lagi menahan tawanya. Baginda Harun al-Rasyid melototinya. Momen itu bagaikan kepingan domino yang jatuh. Suara tawa pertama itu muncul meledakkan tawa lainnya. Seluruh istana bergemuruh dengan tawa. Para menteri dan pembesar istana tidak bisa lagi menahan diri. Tawa mereka pecah, membahana ke seluruh ruangan. Sebagian bahkan jatuh terduduk sambil memegangi perut mereka. Baginda Harun al-Rasyid yang tadinya bersikap tegar, akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar, memegangi perutnya yang sakit. Wahai Abu Nawas, seru Baginda di sela tawanya yang tak terkendali. Kau benar-benar membuatku gila. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tawa Baginda diikuti oleh seluruh istana. Mereka tertawa menangis saking lucunya. Rambut bulu mata kuda, air mata semut. Oh Abu Nawas, hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti ini. Di tengah ledakan tawa yang tak terkendali itu, Abu Nawas tiba-tiba menunjukkan kotak kecilnya. Ia kemudian menunduk dan mulai menangis. Ampun Baginda, isaknya dengan suara serak. Ampuni aku, tidak bisa memenuhi janji saya. Kowis si kucing ajaib tidak bisa menangis dan sekarang semua tertawa. Termasuk Baginda, ini berarti saya telah gagal. Melihat Abu Nawas yang menangis, Baginda Harun ar-Rasyid menghentikan tawanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang juga terdiam. Melihat Abu Nawas yang terus menangis, ada keheningan yang tercengang. Dan dalam keheningan itu, Baginda tersadar. Abu Nawas telah berhasil.
Abu Nawas membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat yang sama, ia berhasil membuat dirinya sendiri menangis. Dengan demikian, Abu Nawas telah menunjukkan syarat yang ia janjikan. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas," katanya dengan suara lembut, "kau memang yang terbaik. Kau berhasil membuat semua orang tertawa. Dan kau berhasil membuat dirimu sendiri menangis di saat yang sama. Kau pantas mendapatkan hadiahmu." Baginda memerintahkan pengawal untuk membawakan 2 kantong penuh koin emas dan memberikan kepada Abu Nawas, yang segera menghentikan tangisannya dan tersenyum lebar. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang kita kenal, jenaka dan penuh akal. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menatap tumpukan kulit kambing di sudut gang dengan perut yang berteriak kelaparan. Bukan hanya perutnya, tetapi juga perut istri dan anak-anaknya. Biasanya dengan situasi seperti ini, ia akan membuat lelucon atau berpura-pura berpikir keras. Namun kali ini keputusannya tidak bisa ditunda. Ia membutuhkan uang dan ia harus mendapatkannya dengan cara yang paling cerdik. Ia melihat kulit-kulit kambing bekas itu bukan sebagai sampah, melainkan sebagai bahan dasar untuk sebuah karya seni yang akan mengelabui orang-orang sombong. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia mengumpulkan kulit-kulit itu, mencucinya dengan air sungai, lalu menjemurnya. Setelah kering, ia merentangkan kulit-kulit itu di lantai rumahnya yang sempit. Abu Nawas melumuri kulit-kulit kambing itu dengan minyak zaitun dan bedak bubuk, lalu menggulungnya dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan kain beludru usang yang ditemukannya, seolah-olah itu adalah barang yang sangat berharga. Keesokan harinya, ia duduk di sudut pasar, di dekat pintu gerbang utama. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan hanya duduk diam sambil sesekali membelai bungkusan itu dengan hikmat. Orang-orang lewat merasa penasaran. Seorang pedagang kain bernama Ibnu Salam yang terkenal tamak dan sombong mendekat. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada merendahkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ini adalah peta langit, sebuah artefak kuno yang berisi rahasia astronomi," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun misterius. Ia bisa menunjukkan pergerakan bintang-bintang dan planet, serta memprediksi masa depan. Ibnu Salam mencibir, "Mana mungkin kulit kambing berisi rahasia langit?" Namun beberapa pedagang lain yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertarik. Mereka mengelilingi Abu Nawas dan mendesaknya untuk menunjukkan isi bungkusan itu. Abu Nawas menolak. Ini terlalu sakral untuk dilihat oleh mata biasa. Ia kemudian mengusulkan lelang, dan Ibnu Salam, karena tidak ingin kalah gengsi, langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi. Lelang pun dimulai, dengan para pedagang saling berebut dan menawar harga. Akhirnya Ibnu Salam yang berhasil memenangkan lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Ia dengan bangga membawa pulang bungkusan peta langit itu. Dengan uang hasil lelang tersebut, Abu Nawas segera pergi ke pasar. Namun ia tidak langsung pulang. Ia justru membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Beras, gandum, kurma, dan pakaian. Ia membungkus semua barang itu dalam kantong-kantong besar. Ibnu Salam tidak sabar untuk membuka peta langit yang baru dibelinya. Ketika ia membukanya di rumah, ia hanya menemukan tumpukan kulit kambing yang sudah diolesi minyak dan bedak. Ia merasa sangat bodoh dan marah. Tanpa pikir panjang, ia melaporkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Menuduhnya telah melakukan penipuan besar-besaran. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan Khalifah, Ibnu Salam berteriak, "Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kulit kambing jelek seharga 100 dinar. Wajahnya merah karena emosi. Abu Nawas hanya berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia memandang Ibnu Salam, lalu dengan hormat menunduk di hadapan Khalifah.
Abu Nawas, apakah benar kau menjual kulit kambing sebagai peta langit? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas mengangguk. Benar Baginda, jawabnya. Tapi hamba tidak pernah bilang bahwa itu adalah peta yang terbuat dari emas atau perak. Khalifah menyeringitkan dahi. Lalu, apa maksudmu? Hamba hanya berkata bahwa itu adalah peta langit, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Bukankah kulit kambing berasal dari kambing yang makan rumput, yang tumbuh dari tanah, yang disinari matahari? Bukankah itu semua adalah bagian dari langit? Ibnu Salam membeli peta langit dan ia mendapatkannya. Harta karun yang sebenarnya adalah kemampuan melihat keajaiban langit, bukan kulitnya. Khalifah tersenyum, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang tak ada duanya. Meskipun Khalifah terhibur, ia tidak bisa membiarkan Ibnu Salam merugi. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengembalikan uang Ibnu Salam. Kau harus mengembalikan uang itu sekarang juga, atau kau akan dihukum cambuk, kata Khalifah dengan tegas. Abu Nawas mengangguk-angguk patuh. Hamba akan mengembalikan uang itu Baginda, ujar Abu Nawas, sambil membayangkan semua barang yang telah dibelinya. Ia tidak mungkin mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai, karena uang itu sudah berubah wujud menjadi sedekah untuk orang-orang miskin. Ia memiliki rencana yang lebih mulia dari sekadar mengembalikan uang. Abu Nawas tidak langsung kembali ke istana. Ia menuju ke daerah termiskin di Baghdad, tempat di mana banyak fakir miskin dan anak yatim tinggal. Di bawah pohon kurma yang rindang, ia membuka kantong-kantongnya. Ia membagikan beras, gandum, kurma, dan pakaian kepada orang-orang yang hadir. Mereka makan dengan lahap, dan wajah-wajah mereka berseri-seri. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas menyebar dengan sangat cepat. Ketika Khalifah dan Ibnu Salam mendengar kabar itu, mereka merasa bingung. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersedekah jika dia harus mengembalikan uangku? Tanya Ibnu Salam. Khalifah pun memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas, aku dengar kau telah bersedekah besar-besaran. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bukankah kau harus mengembalikan kepada Ibnu Salam? Tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum. Benar Baginda. Uang itu adalah uang Ibnu Salam, jawabnya dengan jujur. Bagaimana bisa? Tanya Ibnu Salam dengan wajah bingung. Uang itu adalah uangmu. Aku telah mengembalikannya. Abu Nawas menunjuk ke arah jalan. Aku mengembalikannya melalui jalan yang paling suci, sedekah. Uang itu telah kembali, tidak kepada hamba yang tamak seperti Ibnu Salam, melainkan kepada hamba-hamba Allah yang paling membutuhkan. Khalifah tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Uang itu telah menjadi berkah, kata Abu Nawas. Tidak hanya untuk orang-orang miskin, tetapi juga untuk Ibnu Salam. Bukankah sedekah dari hartamu, walaupun tidak disengaja, akan membersihkan hartamu dan mendatangkan pahala? Ibnu Salam, kau tidak kehilangan uang, kau telah menukarnya dengan pahala yang jauh lebih besar. Ibnu Salam terdiam. Ia tidak bisa berdebat lagi. Khalifah pun tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang hakikat sedekah dan bagaimana kecerdikan dapat digunakan untuk kebaikan. Khalifah pun tidak menghukum Abu Nawas, melainkan memberinya pujian dan hadiah. Sementara Ibnu Salam pulang dengan hati yang penuh rasa malu namun juga pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya. Di sebuah gubuk kecil yang Abu Nawas sewa di pinggir Baghdad, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan gemerlap istana, Hasan duduk dengan wajah muram. Ia telah berpuasa sunnah, namun pikirannya tak kunjung tenang. Rezeki hari itu seret, hanya ada sedikit kurma dan air tawar. Abu Nawas yang baru selesai menenangkan pikirannya dengan sholat menatap Hasan dengan senyum lembut. Guru, perut hamba sudah berbunyi seperti genderang perang, namun yang lebih menyiksa adalah pikiran ini.
keluh Hasan. Bagaimana kita bisa yakin rezeki itu akan datang besok? Haruskah kita lari ke pasar, memohon pekerjaan, atau mengikuti para saudagar kaya? Hamba takut kelaparan, dan hamba takut rezeki hamba tertunda karena hamba tidak berusaha keras. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mengambil secangkir kosong. Hasan, rezeki itu seperti air di sungai Tigris. Ia akan mengalir kemana saja, bahkan ke tempat yang tersembunyi. Kekhawatiranmu menunjukkan bahwa kau lebih percaya pada kemampuan tanganmu daripada janji Allah. Ia kemudian menyunggingkan senyum khasnya yang selalu mengandung usulan unik. Untuk menenangkan pikiranmu, besok kita akan melakukan ujian keyakinan yang sesungguhnya. Kita tidak akan mencari, tidak akan meminta, bahkan tidak akan berbicara tentang makanan. Kita akan diam, berpuasa total, dan berdoa dari terbitnya fajar hingga maghrib. Kita akan membuktikan apakah rezeki itu akan datang kepada kita hanya berpasrah, atau kita harus mengejarnya dengan nafsu, kata Abu Nawas menantang. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Hasan memulai puasa mereka. Mereka duduk di teras gubuk yang menghadap ke arah kurma yang tandus. Pemandangan itu seolah memperkuat kekosongan perut mereka. Hasan yang terbiasa aktif merasa gelisah luar biasa. Ia terus-menerus melirik ke jalan berharap ada keajaiban. Sementara Hasan mondar-mandir dalam diamnya, Abu Nawas duduk tenang, matanya terpejam, dan ia hanya disibukkan dengan lantunan zikir. Abu Nawas berbisik pelan, "Ingat Hasan, kita tidak bergerak, kita adalah dua batu di padang pasir. Biarkan rezeki yang menjadi air menemukan jalannya sendiri menuju kita. Ujian ini adalah tentang iman, bukan tentang kelincahan kaki." Beberapa jam kemudian, saat perut Hasan sudah mencapai batas toleransi kelaparan, mendengar suara derap kaki kuda mendekat, seorang petugas istana dengan seragam mewah tampak kelelahan turun dari kudanya tepat di depan gubuk Abu Nawas. Hasan dan Abu Nawas tetap diam, menjaga puasa dan janji mereka. Petugas istana itu bertanya dengan suara lantang, "Di manakah Abu Nawas? Aku membawa pesan penting dan mendesak dari Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid." Karena tak mendapat respon verbal, ia melihat ke arah Abu Nawas yang duduk tenang. Petugas itu mengira Abu Nawas sedang bermeditasi atau berzikir penting, meletakkan sesuatu di hadapan mereka, sekantong uang emas dan sepaket makanan lengkap. Petugas istana itu menjelaskan, Baginda Khalifah tiba-tiba teringat akan janji lamanya untuk memberikan hadiah atas sebuah puisi yang kau buat 3 bulan lalu, wahai Abu Nawas. Beliau mendesakku untuk segera mengirimkan ini agar hutangnya lunas. Beliau juga mengirimkan makanan ini karena khawatir kau terlalu asik berpuisi dan lupa makan. Petugas itu kemudian membungkuk, menunggangi kudanya dan bergegas pergi tanpa menyadari bahwa Abu Nawas dan Hasan sedang berpuasa. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas membatalkan puasanya dengan menatap Hasan yang masih terperangah. "Nah Hasan, bagaimana? Apakah rezeki datang setelah kau kejar, atau datang saat kau duduk diam dan pasrah?" tanya Abu Nawas sambil menyuap sepotong roti. Hasan tertawa kecil, tawa yang bercampur rasa syukur dan malu. "Guru, hamba malu karena hamba lebih khawatir pada perut hamba daripada janji Allah. Rezeki ini datang dari tempat yang paling tidak hamba duga, di saat hamba paling tidak berusaha. Ia datang karena ketetapan, bukan karena kegelisahan," ujar Hasan. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tepat. Sekarang mari kita makan. Dan ingat, rezeki yang sesungguhnya adalah kedamaian hati yang kita dapatkan hari ini, bukan hanya dinar yang ada di karung ini." Keduanya pun menikmati rezeki mereka dengan hati yang lapang. Cerita selanjutnya. Di sudut pasar Baghdad yang mulai sepi, aroma tepung masih menggantung di udara. Seorang tukang roti bernama Jabir duduk dengan tenang sambil menyapu lantai tokonya. Senyumnya secerah bulan sabit, meski tak ada satupun pelanggan datang sejak subuh. Tak lama Abu Nawas melintas dan berhenti di depan toko itu. Ia menatap sahabatnya dengan heran. "Wahai Jabir,
Mengapa engkau masih tersenyum di saat tak ada seorang pun membeli rotimu?" Jabir meletakkan sapunya dan menjawab pelan, "Wahai Abu Nawas, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Sisanya kuserahkan kepada Yang Maha Pemberi rezeki." Abu Nawas terkikik, menganggap tawakal seperti itu hanyalah alasan untuk bermalas-malasan. "Baiklah," katanya, "aku tantang engkau. Tunjukkan kepadaku tawakal sejatimu selama 3 hari." Hari pertama berlalu tanpa pembeli. Namun di hari kedua, langit Baghdad menggelap. Badai pasir besar menyapu pasar. Puluhan orang berlari mencari tempat aman, dan toko kecil Jabir menjadi tempat perlindungan. Roti-roti yang tersisa dibagikan kepada semua orang yang berlindung. Tanpa menyalakan oven, justru dikelilingi oleh rezeki yang datang menghampiri. Ketika badai mereda di hari ketiga, Raja Harun ar-Rasyid mengutus prajuritnya mencari orang yang paling tenang di Baghdad yang ia lihat dalam mimpi. Raja datang dan bertanya, "Mengapa engkau begitu tenang, wahai Jabir? Di saat engkau tak bekerja, justru rezekimu datang menghampiri." Sebelum Jabir menjawab, Abu Nawas maju dari kerumunan dan menunduk. "Saya kalah, tuanku," katanya jujur. Ia percaya pada takdir, lalu menciptakan peluang agar rezeki itu datang. Keyakinannya lebih berharga dari segala kecerdasan saya. Raja tersenyum, menatap keduanya dengan kagum. "Benar," katanya lembut. "Akal yang tajam tak akan berarti tanpa hati yang yakin kepada sang pemberi." Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah. Didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu, tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya, hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah, Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji."
Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul. "Orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh." Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu, Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar." Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. "Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku?" tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. "Mudah saja, Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi." Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana, dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. "Saudara-saudaraku," Mansur memulai dengan suara berat. "Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya." Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk.
kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. "Tuan Mansur," katanya pelan, "Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah?" Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat, bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran.